Alhamdulillah di pagi ini menjelang siang ya, di waktu duha ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji, kita akan mempelajari ajaran dari agama kita agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Karena tidak ada jaminan kebahagiaan kecuali dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Thaha ayat 121, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada adzikr. Adzikr di sini maksudnya Al-Qur'an atau ajaran Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit di sini artian bukan sempit tidak punya uang, tapi sempit itu hidupnya tidak tenang, penuh gundah gulana, penuh kesedihan, dikarenakan dia berpaling daripada ajaran Allah. Kemudian kata Allah, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa buta? Dia akan protes nanti, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal sebelumnya aku melihat. Apa kata Allah? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu ketika di dunia datang ayat-ayat kami, disampaikan ajaran-ajaran kami, engkau melupakan, engkau pura-pura tidak mau, engkau pura-pura tidak tahu, maka pada hari ini engkau dilupakan. Artinya al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung perbuatan kita. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, taati Allah. Makanya saya sering sampaikan ketika khutbah nikah, bahwa menikah itu tujuannya bukan bahagia, tapi menikah itu tujuannya beribadah, maka bahagia akan mengikuti. Karena bahagia itu nggak bisa dibeli. Makanan enak bisa dibeli, tapi enaknya makan hanya Allah yang ngasih. Bed mahal bisa dibeli, tapi enaknya tidur cuman Allah yang ngasih. Nggak bisa dibeli bahagia itu. Kalau kita ingin bahagia, hanya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, pasti bahagia. Oleh karena itu ibu-ibu ummahat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ketika kita belajar, tujuannya jangan salah. Tujuannya agar kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian nanti kita mengaplikasikan dalam hidup kita, insya Allah kita bahagia. Sekali lagi, karena bahagia itu tidak bisa dibeli. Nah, apalagi ini urusan tadi temanya
adalah istri penyejuk pandangan. Bagaimana agar menjadi seorang istri menjadi penyejuk pandangan suaminya? Tentu yang dimaksud, sebagaimana kita tahu ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bahwa wanita solehah adalah perhiasan terindah yang ada di muka bumi ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salehah. Oleh karena itu saya yakin, mudah-mudahan semua ummahat di sini udah menikah semua belum yang hadir? Campur ada juga ya. Oh iya, baik. Saya udah bawa door prize nih Bu ya. Nanti yang bisa jawab. Nah ini yang sudah menikah, kalau ini yang belum menikah. Dipisahin sengaja. Tolong makanya jangan ngobrol dulu ya, supaya paham apa yang disampaikan. Ya, baik. Di antara ciri wanita solehah ialah kemampuan berpenampilan cantik di hadapan suami. Ingat loh Bu, berpenampilan cantik. Saya diprotes, Ustaz kalau yang nggak cantik gimana? Bukan nggak cantik, beda antara cantik dan penampilan cantik, bener nggak? Bisa nggak dibedain? Berpenampilan cantik dengan cantik sama enggak? Enggak. Ya. Nah, di antara kriteria wanita solehah adalah kemampuan berpenampilan cantik di hadapan suami. Jadi jangan dibanding-bandingi, kan ojo dibanding-bandingi katanya kan. Kenapa? Sehingga bila dipandang akan membahagiakan suami. Loh, kayak gitu iya. Karena ini bukan kata saya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nabi pernah bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ala uhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u." Kata Rasulullah SAW, "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baiknya pembendaharaan seorang laki-laki?" Maksudnya seorang suami. Nih Bu, nih rahasia suami nih. Simpenan terbaik suami. Maka kemudian kata Nabi, "Al-mar'atu salihatu" adalah istri yang salehah, idza nadhara ilaiha sarathu. Nah itu, apabila dipandang suaminya menyenangkan. Kan cantik itu istilahnya fleksibel, betul nggak? Tidak semua orang itu mengatakan yang hidungnya mancung cantik, enggak. Banyak juga yang mengatakan yang pesek gitu yang cantik. Betul. Kan tidak semua orang menghukumi sama, ya. Makanya di sini kata Nabi, idza nadhara ilaiha sarathu, apabila ia dipandang menyenangkan suaminya. Wa idza amaraha ata'athu, apabila ia diperintah mentaatinya. Perhatikan, selama suami memerintahkan yang baik, wajib mar'atus solihah itu untuk mentaatinya. Wa idza ghaba anha hafidathu, dan apabila suaminya pergi, si istri bisa menjaga dirinya. Hadis riwayat Abu Daud
nomor hadis 1417 dan hadis ini sahih. Nanti kita akan jelaskan. Saya sampaikan dulu hadis-hadisnya. Jelas saya ucapkan ini. Jangan rame. Kalau rame nanti nggak jelas. Ya. Baik Bu. Ini hadis Nabi loh. Kalau ngobrol nanti salah dengernya gimana? Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma tasfadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min jaujatin salihatin." Ini kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih bermanfaat ya setelah takwa kepada Allah bagi seorang mukmin daripada istri yang salihah. Kan judulnya istri yang sejuk dipandang. Makanya jangan ngobrol, nanti salah. Ntar ngomongnya sebelah kedengarnya. Nanti kesimpulannya salah, ustadznya tuh ngomong kayak gitu, padahal nggak begitu. Ya. Nah, di sini kata Rasulullah, ida amaroha atau athu. Nah ini, kenapa kok hadis tuh banyak diperintah? Iya memang. Wanita itu, kalau istri itu, kalau suami yang nyuruh wajib taat. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan, lau amartu antas juda ahad li ahadin la amartul mar'ata antas juda li jaujiha. Kalau seandainya seorang boleh sujud kepada seseorang, aku perintahkan para istri itu untuk sujud kepada suaminya. Cuman kan nggak boleh. Saking harus taat. Kenapa harus taat? Karena disinilah kunci surga para ibu. Ibu rajin puasa, sholatnya banyak. Ibu berapa rakaat sholat sunat? 10 riwayat Ibnu Umar yang rawatib, 12 riwayat Aisyah, 14 riwayat Ummu Habibah. Ada sholat duha, sholat mutlak, sholat tahajud. Makanya Imam Ahmad itu sholatnya sehari semalam 300 rakaat, sholat sunnah doang. Wong kita kan enggak 300 rakaat. Perhatikan ibu, kalau ibu rajin puasa, rajin sholat sunat, rajin sedekah, tapi enggak taat kepada suami, enggak akan masuk surga. Gampang masuk surga istri itu hanya 4 hal. Kata Nabi, ida sholatil mar'atu khamsaha, apabila seseorang itu, seorang istri itu sholat 5 waktu yang wajib saja. Enggak apa-apa toh kalau enggak duha, enggak tahajud, enggak rawatib, enggak sholat mutlak. Enggak apa-apa seandainya ini, bukan berarti enggak larang ini saya. Seandainya cuma 5 waktu saja. Wasomat sahroha, saum bulan Ramadan aja, nggak usah nyawalan, nggak usah Arafah, nggak usah Asyura, nggak usah Senin Kemis, apalagi Daud, nggak apa-apa. Yang penting yang bulannya itu yang wajib Ramadan. Yang ketiga, wahafidat farjaha, menjaga kesuciannya. Dan yang terakhir, wa atoat ba'laha, mentaati suaminya. Apa kata Nabi? Kilalaha, dikatakan kepada wanita seperti itu, udhulil jannata min ayyi abwabi syi'ti, silahkan masuk surga pintu mana saja yang kamu kehendaki. 8 pintu surga terbuka buat ibu, cuma 4. Nggak apa-apa, yang penting tadi sholat yang wajib, saum yang wajib, menjaga kesucian, taat sama suami. Kayak gini loh Bu, saya tanya, masak itu kewajiban ibu atau bukan? Hah? Kewajiban siapa Bu? Nah, mana dalilnya? Betul. Kalau suami baru ngasih uang buat belanja, itu baru ngasih makan 1/4 nilainya.
Kalau suami belanjain ke pasar ngasih tinggal masak baru setengah. Kalau suami sampai memasakkan baru 3/4. Kalau suami udah nyuapin ibu udah baru selesai itu ngasih makan. Tapi kan suami boleh nyuruh. Paham nggak? Wa ida apa? Tadi dikatakan wa ida amaroha atau atu. Nah itu suami itu boleh nyuruh. Artinya jika ibu bikin kopi, nyuci, apalagi bu masak, itu pahala sedekah semuanya buat ibu. Jadi kalau kita misalkan uang sholatnya nggak kayak Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad itu bu ketika wafat saja masih berdakwah. Oh gimana Ustaz hidup lagi? Bukan. Di hari wafatnya itu 20.000 Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Saking takjubnya dengan sikap dan perilaku Imam Ahmad. Hingga orang kafir pun tobat. Kita mau ngomong sama orang kafir boro-boro masuk Islam. Sama tetangga sendiri saja yang gak sholat gak diturun. Betul nggak? Imam Ahmad mau wafat orang bisa nobatin orang. Itu hebatnya orang soleh kayak gitu. Nah baik kembali kita bu. Itu jadi tadi bahwa tidak ada yang berfaedah setelah takwa kepada Allah bagi seorang suami itu adalah kecuali istri yang solehah. Apabila diperintah mentaatinya, apabila dipandang menyenangkannya, wa in aksama alaiha abrothu. Apabila suaminya melakukan sumpah, maka dia menunaikannya. Wa in goba anha nasohatu binafsiha wa maliha. Serta jika suaminya tidak ada, dia menjaga diri dan harta suaminya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya nomor hadis 1857. Kemudian dalam hadis yang lain, satu lagi hadisnya bu, ini baru mukadimah, belum penjelasan. Belum penjelasan istri yang menyejukkan pandangan, baru mukadimahnya bu. Kata Abu Hurairah, sering dengarkan Abu Hurairah ya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nisa'i khair. Nabi ditanya nih bu, ini wanita model kayak gimana sih yang paling baik? Maka Nabi mengatakan, allati tasurruhu ida nadar, yakni yang membahagiakan, yang menyenangkan jika dipandang. Wa tuti'uhu ida amar, mentaatinya jika diperintah. Wala tukhallifuhu fi nafsiha wa maliha bima yukrahu. Tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Oke, ini hadis-hadisnya yang jadi pembahasan kita hari ini. Ya. 3 hadis di atas yang tadi saya sampaikan menegaskan bahwa di antara ciri wanita salihah ialah wanita yang mampu membahagiakan dan menyenangkan suami ketika dipandang. Makanya kalau laki-laki, kalau suami udah seneng lihat istrinya, gak akan tergoda di jalan, gak akan tergoda orang lain maksudnya. Karena ada istilah rumput tetangga lebih hijau, betul bu? Gak akan kalau sudah menyenangkan dipandang di rumah. Baik, hadis ini kita akan jelaskan. Yang pertama, menurut seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, makna membahagiakan dan menyenangkan suami ketika dipandang ialah kecantikannya secara zahir,
atau kebaikan akhlaknya secara batin, atau karena kontinuitas atau rajinnya dalam beribadah dan bertakwa kepada Allah. Dengan demikian, makna membahagiakan dan menyenangkan suami dipandang itu memiliki 3 makna. Yang pertama tadi, berpenampilan cantik. Ingat ya Bu ya, beda harus cantik. Kasihan nanti yang nggak cantik gimana? Ini berpenampilan cantik itu beda dengan cantik, ya. Yang kedua, berakhlak mulia. Nanti saya jelaskan kayak gimana akhlak mulia itu. Yang ketiga, rajin sibuk dalam ibadah kepada Allah. Tadi saya katakan wanita itu cukup 4 hal. Ini jamin 8 pintu surga semua terbuka. Nggak ada buat laki-laki itu hadis itu. Buat perempuan. Tapi Bu, nah ini saya tambahin. Kan sholat kita belum jaminan benar 100%. Betul nggak? Siapa yang udah jamin? Wah, saya udah benar 100%. Siapa itu? Ada nggak yang jamin? Nah, makanya kan ada apa Bu? Ada syariat sholat sunat. Nanti itu amalan yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kemudian Allah berfirman, "Unduru li abdi," kepada malaikat, lihatlah untuk hambaku. Halahu min tatawwu, apakah dia punya amalan sunat? Enggak. Jadi wanita yang salehah itu tadi wajibnya 4, tapi boleh nambah-nambah sunat. Karena amalan sunat itu 1 untuk menambal kekurangan. Yang kedua untuk apa? Sarana mendatangkan kecintaan dari Allah lewat amalan sunat. Perhatikan dalam hadis sahih Nabi bersabda begini, la yajalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Fa'ida ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaru alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yubtisu bih, wa rijlahu alladhi yamsi biha. Kalau aku cintai seorang hamba, nah ini harus tahu Bu ya, tanda Allah jatuh cinta kepada kita itu bukan dikasih kekayaan, bukan dikasih jabatan. Bukan, lihat dalilnya surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika dia dapat kenikmatan, dapat harta, oh Tuhanku sedang memuliakanku. Tapi ayat berikutnya, ketika dia diberikan susah, kekurangan, rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakan aku. Apa kata Allah? Kalla, bukan. Kalau ketaatan kita, kalau kebaikan kita, amal ibadah kita dibayar oleh Allah di dunia ini dengan kekayaan, orang kafir semua jadi pengemis. Ditolong perhatikan. Makanya jangan ada niatan sholat malam, kenapa teh rajin sholat malam? Abinya punya proyek. Nanti di akhirat, ya Allah, mana pahala sholat malam saya? Kan kamu mah tujuannya abinya punya proyek biar beres. Kan sudah dibereskan di dunia proyeknya. Rugi atau rugi sekali kalau begitu? Rajin puasa, kenapa rajin puasa? Si Dede biar keterima di Universitas Islam Madinah. Rugi kalau begitu. Jangan ada niatan yang lain-lain. Ibadah itu harus karena Allah. Nah, artinya gini Bu, tanda Allah mencintai itu mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya dipakai untuk ketaatan. Dalam hal-hal yang Allah ridhoi, Allah cintai. Makanya kalau ada orang dicintai Allah, nggak mungkin mukul istrinya. Paham betul? Nggak mungkin nendang. Kan ada sekarang anaknya pecahin kaca ditendang sama bapaknya.
Wong kaca cuma 100.000 ditendang itu sakitnya seumur hidup anak itu. Itu berarti belum dicintai Allah. Makanya amalan sunat itu mendatangkan perubahan perilaku. Wong ibadah kita itu bukan hanya ibadah ritual. Contoh sholat. Sholat itu apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu supaya mencegah perbuatan maksiat dan mungkar. Kalau orang sholat masih nyakitin tetangganya, berarti sholatnya belum benar. Wong Nabi sampai mengatakan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah itu Bu, ya, kenapa kita harus sibuk dalam ibadah? Baik, kita akan bahas satu-satu nanti kepanjangan itu. Ya. Yang pertama tadi, kita kembali ke pembahasan kita tentang istri yang menyejukkan pandangan. Ini ke belakang kedengar enggak? Atau terlalu keras suaranya? Terlalu keras enggak suaranya? Keras ya. Iya, orang saya mah biasa sama santri. Ya. Ya. Jadi mohon maaf apabila kok suaranya kencang sekali gitu ya. Baik. Kita akan kupas satu-satu Bu. Yang pertama, seorang wanita atau istri yang dianggap membahagiakan dan menyenangkan suami ketika ia bisa berpenampilan menarik dan cantik di hadapan suami. Sekali lagi, jangan jadi fitnah. Paham nggak? Jangan jadi fitnah. Maksudnya berpenampilan cantik dengan cantik itu beda Bu. Ojo dibanding-bandingi. Ya, berpenampilan menarik dan cantik ini dilakukan dengan berdandan mungkin sehingga membuat suami terpesona dengan keindahan rupanya. Ya, kan dandan tuh nggak usah mahal. Sebenarnya ada make up yang paling utama bagi akhwat, bagi ummahat itu. Apa coba Bu make up yang paling utama? Hah? Air wudhu, betul. Ya. Jadi berpenampilan cantik itu bukan berarti harus ke salon. Ya minimal jangan sampai ibu kalau ke kondangan namanya di sini. Kondangan. Kayak kijang gitu. Cantik, harum, pakaian terbaik. Di rumah ya pakai daster bolong, udah kena kecap, kena saus, bau kompor. Suami pulang kerja disambut dengan kondisi kayak gitu, ya uring-uringan. Mendingan aku nggak pulang saja katanya. Itu loh maksud saya. Bukan berarti cantik di sini itu harus pergi ke salon. Ya nggak apa-apa kalau punya duit mah, kan kayak gitu. Baik, ini makna zahir hadis di atas. Bahkan lebih jauh Bu, ya, para salaf. Maksud para salaf adalah bagi ibu-ibu mungkin yang baru mendengar kalimat salaf. Salaf itu adalah para ulama terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Memberikan penafsiran lebih dalam lagi bahwa makna membahagiakan dan menyenangkan suami ketika dipandang bahwa seorang istri hendaknya mampu membuat suami bergairah untuk menggapai kenikmatan bersama melalui hubungan. Jadi jangan dikira itu bukan ibadah, itu ibadah Bu. Jadi jangan kok Ustaz ngomong kayak gini. Iya, memang ini adalah ajaran Islam. Sampai seperti itu, ini penafsiran orang-orang para ulama dari kalangan ulama salaf. Kemudian di dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Dawud, Muhammad Samsul Haq Al-Azim Abadi menjelaskan begini. Makna
si suami dibuat senang dengan kecantikan rupanya, yakni dengan kebagusan perilaku, dan karena sebab itu terjagalah agama suaminya. Itu di dalam kitab Aunul Ma'bud. Bahkan Imam Al-Munawi lebih tegas lagi dalam Faidul Qadir. Beliau mengatakan maknanya si istri membuat suami menjadi terpesona sehingga menjadikan tergerak untuk mencampurinya, sehingga ini menjadi sebab kesuciannya terjaga dan dapat mendapatkan keturunan yang saleh. Itu ada dalam kitab Faidul Qadir di jilid kedua halaman 252. Silakan, Faidul Qadir itu ada 9 jilid. Nah, bahkan ketika para ulama menjelaskan firman Allah di dalam surat Al-Waqiah ayat ke-37, uruban atraba, ya, ini yakni merupakan salah satu sifat bidadari surga. Dan ibu tahu nggak, kelak ibu di surga itu lebih cantik dari bidadari. Bahkan disebutkan dalam riwayat sampai 70.000 kali cantiknya. Kalau ibu masuk surga, makanya sabar di dunia ini. Ibu lagi tinggalnya beda sama bidadari. Kalau bidadari di kemah, kalau ibu itu nanti di istana. Beda nggak kemah sama istana, Bu? Cuman jangan dikira kemahnya kayak pramuka. Ya, benar, ini Al-Quran benar gini. Nah, ketika para ulama menjelaskan ayat uruban atraba yang penuh cinta dan sebaya umurnya, yang merupakan sifat bidadari surga dan dimaknai dengan wanita yang penuh cinta, ialah bahwa wanita itu sangat mencintai suaminya, sayang dan manja kepada suaminya. Membuat suami cinta kepadanya, menggelorakan syahwat suaminya, dan membuat suami berdandan karenanya. Makanya suami pun boleh, harus berdandan. Sebagaimana kata Ibnu Umar, aku senang lihat istriku tampil cantik, maka aku pun sama. Suka aku berdandan, jangan sampai pas ke kantor wangi, pas pulang kantor bau. Nah, makanya salah satu sunnah yang ini dilupakan oleh laki-laki, apa itu, Bu? Sebelum masuk rumah tuh bersih-bersih dulu, penampilan rapi. Jadi kalau bapak-bapaknya yang di kantor atau yang di pasar, kalau mau pulang itu ya ke kamar mandi masjid dulu gitu. Dandan dulu, pakai baju yang rapi baru pulang. Cuman sayang, pulang dalam keadaan rapi nanti ibunya malah nanya ini dari mana, rapi gini, curiga. Ya salah juga kalau begitu. Pokoknya gini, kalau suami pulang nggak boleh tanya dari mana. Kalau ingin awet, tanyanya mau apa. Jangan pulang dari jangan curigaan sama suami. Karena sunnah Nabi yang sering dilupakan, pulang dalam keadaan rapi. Pas pergi mah rapi, harum, suami itu kok pulang bau segala acah. Nah, ini sunnah yang sering ditinggalkan. Makanya tadi sampai kata para ulama, ketika melihat istrinya, sampai suami pun berdandan karenanya. Dengan demikian, makna membahagiakan dan menyenangkan suami yang merupakan salah satu sifat wanita solehah, hendaknya istri berpenampilan cantik di hadapan suami, bukan mau ke kondangan, bukan mau ke pasar. Ya, ini ketika di hadapan suami. Boleh istri pakai minyak wangi? Boleh. Kalau di rumah. Kalau keluar gimana? Kalau keluar pakai minyak wangi yang kecium sama orang-orang itu dosa. Sampai dikatakan dalam hadis itu zaniyah, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau ada minyak wangi itu yang tidak keluar baunya, hanya sendiri, itu boleh kata sebagian ulama. Namun kalau di rumah ya pakai tadi, jangan sampai pakai baju daster yang sudah rombeng, yang ada kecapnya, yang ada saus kecampur bau kompor. Jadi coba ibu di rumah itu kalau bisa, kalau bapaknya apalagi yang sudah sapar lama, bapaknya karena niaga, karena jualan atau apa, ibu coba dandan, nggak apa-apa kalau ada baju pengantin pakai lagi.
Ya sekali-kali surprise gitu kan. Ini dianggap saya guyon ya. Ini ilmu ini Bu. Kan kata Rasulullah harus menyenangkan suami, betul nggak? Nah seperti itu. Baik ya. Iya. Kenapa? Baik ya. Gini Bu ya. Karena fitrah manusia itu menyukai keindahan dan tidak ada yang berhak dengan kecantikan seorang istri kecuali suaminya. Dengan mudah-mudahan dengan berpenampilan cantik di hadapan suami, istri turut membantu suami untuk menjaga kesuciannya sehingga suami tidak melirik lagi wanita lain. Itu tujuannya. Kan kata Nabi, kalau kamu terganggu di jalan, tergoda di kantor, pulang ke rumah. Jangan sampai pas pulang ke rumah malah hilang. Hilang apa Bu? Hasratnya hilang. Jadi ibu teh, kan sama Nabi mengatakan, meskipun dia sedang memanggang roti, tinggalkan dulu. Apalagi sekarang warung makan banyak yang murah, betul nggak? Cucian banyak yang kiloan, laundry, betul nggak? Rumah berantakan, ya tolonglah, ada tetangga yang kurang mampu, tetangga ibu-ibu yang tua yang sepuh-sepuh itu tolong bersihin, tak kasih duit, kasih bayaran. Itu baik sama tetangga. Karena yang satu ini mah nggak bisa, mau dapat di mana suami? Di luar mah haram kan, tahu betul nggak? Dan dosanya kalau suami berbuat itu, ibu pun kebagian dosanya. Makanya yang harus menarik itu ya istrinya. Makanya gini Bu, harus paham. Kalau suami biasa pulang jam 4, tiba-tiba sebelum duhur udah pulang, ibu tuh langsung nyiapkan diri. Dulu itu Bu sampai begini ya, ketika para mujahid mau pulang itu, sebelum pulang itu Nabi mengutus dulu orang-orang memberitahu kepada istri-istrinya yang di Madinah agar mereka bersiap-siap karena suaminya mau pulang. Sampai mohon maaf Bu, ada hadis sampai vulgar sekali. Coba apa Bu kalimatnya? Siapa yang tahu dapat buku ini? Ini yang belum yang menikah, yang ini yang sudah menikah. Mahkota pengantin. Yang sudah menikah, baik dibaca juga yang sudah lama menikahnya. Bukunya insya Allah isinya sahih, sudah saya periksa. Coba apa Bu? Satu jawaban itu tadi. Door prize-nya sekarang gak apa-apa. Sampai apa Bu? Dihitung sampai 3. Kalau nggak ada jawab kita lanjutkan lagi. Gak tahu? Gak ada yang tahu? Ahwat gak tahu. Selama ini belajar gimana? Tadi sampai Nabi itu nyuruh wanita seperti apa itu? Apa? Gimana Bu? Oh, berdandan. Bukan itu, sampai yang sejauh itunya gitu. Bukan dandannya saja. Mau dikasih tahu? Sampai hadisnya itu kayak vulgar. Sampai disuruh mencukur dulu bulu yang bawah itu. Itu perintah Nabi, Bu. Karena suaminya mau datang. Gak ada yang jawab kan? Lah berarti selama ini gimana? Kok Ustaz ngomong kotor? Nggak kotor tuh hadis. Kan ini judulnya temanya tentang rumah tangga, betul nggak? Ibu nggak usah nuduh macam-macam. Imam Suyuti itu, Imam Nasir atau Suyuti punya kitab namanya Fathul Ijar. Tahu nggak Fathul Ijar apa artinya? Yang di pesantren paham tuh. Artinya buka sarung. Ada kitab model kayak gitu. Ya dibahas oleh ulama. Karena orang kadang nggak ngerti ini ajaran Islam. Sampai-sampai Bu Nabi membolehkan istrinya lagi haid, suaminya seneng-seneng. Ma'al haraja alaihi ma fawqal ijar, tidak ada dosa atasnya selama di atas kain. Sampai seperti itu. Karena yang kayak gitu mau beli di mana? Tadi kan kalau makan masih banyak warteg yang murah, betul nggak? Nyuci laundryan banyak, betul nggak? Beresin rumah bisa nyuruh orang. Yang itu dari mana nanti? Sampai seperti itunya tuh, itu perkara penting. Paham Bu? Baru denger ini sebagian, baru ya.
Insya Allah kalau yang pernah di pesantren paham ini, ya, karena memang dibahas oleh para ulama untuk keharmonisan rumah tangga. Baik Bu, jadi jangan sampai laki-laki itu, suami itu memandang ada rumput yang lebih hijau daripada rumput di rumahnya. Kan banyak sekarang ini, betul Bu? Naudzubillah min dzalik. Jangan Bu. Dosa zina itu sampai kata Imam Syafi'i adalah hutang, sampai tikus yang ada di rumahnya pun bakal kena bencana disebabkan zina itu. Ngeri, dosa apa ngeri ya. Baik Bu. Nah yang kedua tadi, yang berarti belum ada yang dapat hadiah. Jadi kalau nggak dapat hadiah ikhwat, nanti itu ikhwahan. Sebenarnya boleh ibu-ibu juga, awat ikhwat juga boleh. Kan udah saya siapkan sengaja supaya ngajinya nggak ngobrol. Rugi soalnya kalau ngobrol, karena saya udah mengorbankan waktu jauh-jauh malah ngobrol, betul nggak? Ya, baik. Makna yang kedua Bu, maksud istri menyenangkan suami itu apa? Yakni hendaknya seorang istri berakhlak mulia. Ya, kalau tadi dalam penampilan zahir, ini penampilan batin. Dan saya katakan Bu, akhlak itu pintu masuk surga yang paling dekat. Karena Nabi pernah mengatakan, aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau ibu, kalau siapapun berakhlak baik, maka rekeningnya, argonya naik terus. Ibu senang kan kalau ditransfer terus sama suami. Ini pahala terus. Karena kita ini Bu, nanti bakal ditimbang. Jadi di hari kiamat itu ada dua neraca. Satu kebaikan, satu keburukan. Kalau berat yang baik maka langsung masuk surga. Kalau berat yang buruk mampir dulu ke neraka. Kalau sama nanti di al-araf. Sama dengan para mujahid yang punya hutang. Tuh hati-hati hutang. Orang jihad syahid saja punya hutang itu nggak masuk surga. Apalagi nggak syahid. Jadi yang kedua ini berakhlak mulia. Ya, apa itu? Yaitu dengan bersikap manis, menunjukkan wajah yang ceria, bersikap sopan, berperilaku lembut, dan berkata dengan ucapan yang tidak menyakiti suami. Juga menghiasi diri dengan sifat malu. Ini juga merupakan sebab seorang suami bahagia, senang dan gembira. Karena hatinya tenang, tentram dan damai dengan adanya pasangan yang bersikap hormat kepadanya. Allah Ta'ala mengatakan, fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah, yang menjaga diri ketika suaminya tiada, karena Allah telah menjaga mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Sebagaimana juga tadi hadis Nabi dikatakan, khairun nisa'i, sebaik-baiknya wanita, allati idza nadarta ilaiha saratka, yang mana apabila engkau memandang kepadanya ia membahagiakanmu, wa idza amartaha ata'atha, kalau engkau memerintahkan dia mentaatimu, wa idza gibta anha hafidat kafi nafsiha wa maliha, dan apabila engkau tidak ada di sisinya ia menjaga dirinya dan urusan hartamu. Nah, di antara salah satu sifat akhlak yang baik yang ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang tadi, yaitu menjaga kehormatan diri, terutama ketika ditinggal oleh suami, terlebih ketika suami ada di sisinya. Maka istri solehah yang mendapatkan gelar wanita terbaik, bahkan kata Nabi, perhiasan terindah di muka bumi ini ialah mereka yang selalu menjaga kehormatan dirinya dengan sifat malu.
Salah satu bentuk sifat malu tersebut adalah diantaranya menutup aurat dengan sempurna sebagaimana diperintahkan Allah kepada nabinya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang mukmin. Berarti kena ibu juga, betul enggak? Yudninna alaihinna min jalabihinna. Hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyarifna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekali lagi, menggunakan jilbab, pakai kerudung itu bukan budaya Arab, bukan. Kalau nggak percaya, ibu nanti kalau haji atau umroh jalan-jalan di Kornis. Kornis itu kota bagian Jeddah. Itu bukan tanah haram, tanah halal. Di situ banyak wanita-wanita yang nggak pakai kerudung. Chinese yang bekerja juga banyak nggak pakai kerudung, banyak di situ. Jadi sekali lagi bukan budaya Arab kerudung itu, tapi perintah Allah menutup aurat. Kayak ibu-ibu makan semuanya aurat, kalau wajah mungkin hilaf para ulama. Ya di sini bukan mau bahas itu. Tapi kalau tubuhnya, badannya semuanya, hari ini ada yang berkerudung tapi badan lekuk-lekuknya nggak ditutup. Nabi pernah melihat neraka, ternyata di neraka itu banyak wanita yang tidak ada di zaman beliau. Siapa itu? Kasiatul ariyah, berpakaian tapi telanjang. Ini hati-hati. Biasakan anak-anak kita tidak berpakaian seperti itu. Pakaian yang hanya membungkus tapi terlihat lukuk-lukuk tubuhnya. Itu dikatakan oleh Nabi berpakaian tapi telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Wanita kayak gitu tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga kalau tidak bertobat. Ya. Jadi sekali lagi, di antara sifat pemalu itu menutup aurat. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, termasuk sifat seorang istri yang menjaga dirinya ialah menjaga pandangannya kepada laki-laki lain yang bukan suaminya. Hal ini sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah di dalam surat apa coba? Surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ini buat laki-laki. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian Allah berfirman kepada perempuannya yang beriman, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan, maksudnya auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki mereka atau putra saudara laki-laki mereka atau putra saudara perempuan mereka atau perempuan sesama muslim mereka itu, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak punya keinginan terhadap wanita. Nah, jelas dalam ayat ini perintah bagaimana Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki dan wanita untuk menahan pandangannya. Artinya perintah merundukkan pandangan tidak hanya dikhususkan bagi suami, tetapi juga istri. Termasuk sifat malu yang harus dimiliki oleh istri ialah malu untuk berinteraksi dengan laki-laki non-mahram. Non-mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang ihram. Lalu malu jika harus tertawa dengan laki-laki yang bukan suaminya.
Ia malu jika berbincang dengan laki-laki yang dibenci oleh suaminya. Bagaimana kita belajar dari putrinya Nabi Syuaib. Mari kita sejenak menyimak kisah dua putri Nabi Syuaib yang kisahnya diabadikan oleh Allah. Tentu kisah ini mengandung banyak pelajaran berharga sehingga Allah berkenan mengabadikannya dalam Al-Quran yang ayat-ayatnya senantiasa dibaca oleh umat Islam sepanjang zaman. Kisah putri Nabi Syuaib tersebut ada dalam surat Al-Qasas di ayat 23-24. Allah Ta'ala berfirman, "Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatam minan nas yaskuna wa wajada min dunihim afwan imra'ataini tadudan qala ma hatbukuma qalata la naski hatta yusdiru ra'au wa abuna sayhun kabir." Dan ketika dia sampai di sumber negeri Madian, maksud ayat di sini Nabi Musa, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dijumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Maksudnya menghambat ternak tersebut. Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang yang telah lanjut usia." Itu ayat 23-nya. Kemudian di ayat 24-nya, "Fasaqalahuma," maka Musa meminumkan ternak kedua putri tersebut. "Summa tawalla ila dhilli," kemudian dia kembali ke tempat yang berteduh dan berdoa. "Faqala rabbi inni lima anzalta ila min khairin fakir." Ya Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan. Maksudnya makanan yang kau turunkan kepadaku. Karena waktu itu kan Nabi Musa lari dari Mesir ke negeri Madian. Nah, bagaimana lihat Bu di sini kisah ini, pelajaran yang sangat berharga. Kita harus senang mempelajari kisah dalam Al-Quran. Karena kisah dalam Al-Quran bukan dongeng. Kisah dalam Al-Quran itu pelajaran, petunjuk. Mungkin saja kontennya berbeda tapi hakikatnya sama. Seperti kisah Qarun, kisah Fir'aun. Mungkin Qarun, Fir'aun itu sudah mati. Tapi orang-orang model Qarun, model Fir'aun sekarang hidup. Makanya kata para ulama, 60% isinya Quran itu kebanyakan kisah. Kenapa kisah? Agar orang-orang mengambil pelajaran. Lihat dua putri Nabi Syuaib tadi harus menunggu hingga para peternak laki-laki selesai memberikan minum kepada ternak mereka. Keduanya malu jika harus berdesak-desakan dengan mereka. Alangkah indahnya sifat malu ini. Apakah kisah ini selesai sampai di sini? Tidak. Ternyata setelah melihat kebaikan yang dilakukan Nabi Musa, mereka bergegas pulang menemui ayahnya. Ayahnya pun mengingkari kepulangan mereka yang begitu cepat, tergesa-gesa. Tidak seperti biasanya. Ketika keduanya ditanya, mereka menjawab kisah mereka bersama Musa. Sang ayah kemudian mengutus salah satu dari keduanya untuk memanggil Musa untuk menemuinya. Allah berfirman, dan ini juga menunjukkan bagaimana bagusnya akhlak putri Nabi Syuaib tersebut. Yaitu ketika datang untuk memanggil Musa, Allah Ta'ala katakan, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu. Berjalan dengan malu-malu, dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberikan minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayah wanita itu, yakni salah seorang syekh di Madian, yakni Nabi Syuaib, maka menceritakan kepadanya kisah yang mengenai dirinya, yakni kisah Musa kepada dirinya. Kemudian kata bapaknya, "Jangan kau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Nah, hadirin ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menjelaskan bagaimana seharusnya seorang wanita, bagaimana seharusnya seorang istri berakhlak dan bersifat malu. Yaitu ketika dia berbicara sesuai kadar keperluan dengan laki-laki asing. Ia merasa malu. Allah menyifati gadis yang mulia ini dengan jalan yang penuh dengan rasa malu dan terhormat. Ia berjalan sebagaimana berjalannya wanita-wanita merdeka.
Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, gadis itu menemui Musa dengan pakaian yang tertutup rapat menutupi wajahnya. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid yang ke-6 di halaman 205. Nah, itu Bu yang kedua. Jadi di antara sifat istri yang menunjukkan pandangan itu adalah istri yang berakhlak baik. Punya sifat malu dan sebagainya. Nanti kalau misal ada waktu saya kisahkan juga bagaimana kisahnya ibunda kita Khadijah ketika menghadapi masalah. Mudah-mudahan ada waktu. Ini masih lama kan? Sampai jam berapa? Jam 11. Pemaparannya sampai jam 11 atau sama soal jawab? Oh. Saya persingkat aja ya, makanya saya nggak panjang-panjang. Yang ketiga, Bu, hendaknya seorang istri memperbanyak ibadah kepada Allah. Ini yang ketiga, sifat yang menyenangkan seorang laki-laki. Karena tidak diragukan lagi bahwa ini menjadikan suami senang dan bahagia. Bahkan inilah makna penyejuk mata yang sesungguhnya. Ketika Imam Hasanul Basri, seorang ulama tabi'in, mengomentari atau menjelaskan firman Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan, istri atau suami kami dan keturunan kami sebagai penyelang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Beliau mengatakan begini, ayyarallahu al-abdal muslima min jauzatihi wa min ahihi wa min hamimamihi ta'atan lillah wallahu la syai'un wallahi la syai'un aqarra lil ainil muslim min ayyara waladan aw ahin aw hamiman muti'an lillahi azza wajal. Allah akan memperlihatkan ketaatan kepada Allah pada diri istri, saudara dan orang-orang yang dicintainya kepada hambanya yang beriman. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan istri seorang muslim daripada ketika ia melihat anak, cucu, saudara dan orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah. Jadi itu, Bu, sebenarnya pemandangan yang paling menyejukkan ketika nanti kita sudah tua, ketika gigi geligi itu sudah tidak kuat seperti sekarang, ketika sudah rabun, sebenarnya yang paling membahagiakan itu ketika melihat anak turunan soleh dan solehah. Karena mereka adalah permata yang sangat mahal, yang mana setiap kebaikan mereka akan ngalir kepada orang tuanya. Sebagaimana Nabi katakan, inna atyaba ma'akulu rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya yang terbaik dimakan seseorang adalah hasil jerih payahnya, dan anak merupakan jerih payah orang tua. Maka inilah tiga makna dari seorang istri yang membuat suaminya senang ketika memandang, atau istri yang menjadi penyejuk pandangan suami. Mungkin sampai sini dulu karena ada soal jawab, karena waktunya sampai jam 11. Sebenarnya saya ingin mengisahkan bagaimana kisah ibunda kita Khadijah ketika berhadapan dengan problema di dalam rumah tangga. Namun karena waktu juga, silakan mungkin ada pertanyaan dulu, karena ada waktu masih 40 menit. Biasanya pertanyaannya banyak, maka saya silakan. Yang tidak langsung boleh nanya lewat tulisan, ya. Monggo. Mana cuma? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khair Ustadz atas penyampaiannya. Kita ke sesi tanya jawab. Tafadhol yang ingin bertanya boleh secara langsung ataupun mau ditulis di kertas juga tidak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya?
Ya, sambil menunggu pertanyaan, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Pertama, sini dedenya. Pertama, insya Allah gedung yang kita pakai ini akan dijadikan pondok tahfidz. Jadi mohon doanya untuk ibu-ibu untuk kelancarannya. Dan yang informasi yang kedua yaitu mohon untuk tidak meninggalkan tempat setelah kajian ini selesai, karena ada acara makan-makan bersama ya ibu-ibu. Mangga, sudah ada pertanyaan? Boleh acungkan tangan. Ustaz. Langsung. Pakai ditulis aja, Bu. Biar bagusnya ditulis aja pertanyaan. Oh, ditulis aja mangga. Dikasih kertas panitia kalau bisa. Jadi yang mau itu. Ya mangga, yang mau bertanya bisa ditulis di kertas ya. Nanti ada panitia yang mengambil. Oh, langsung? Oh, langsung nggak? Mau nulis apa langsung? Langsung aja. Iya, di kertas. Ada? Ada? Nggak ada? Belum Ustadz. Oh, Lanjut ke dong, terus aja gitu. Nanti sambil menunggu. Iya, Bu. Ya. Nggak ada pertanyaan, Bu? Oh, itu ada tuh. Mohon diambilkan panitia. Itu diambilkan kertasnya. Lomba. Ada lagi. Ada pertanyaan, berdosa apakah enggak menolak ajakan suami untuk berhubungan di saat siang hari di bulan Ramadan? Tidak berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Kan ketika berhubungan di siang hari Ramadan itu bukan hanya berdosa, kena kafarat, yang mana kalau tidak dibayar kafaratnya dosanya tidak diampuni. Jadi ada dosa-dosa yang harus bayar kafarat. Contohnya ketika berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa 2 bulan. Kan budak sudah tidak ada. Kalau memberi makan 60 orang miskin mungkin gampang, nantinya menggampangkan lagi. Makanya kata Imam Ahmad ketika ditanya apa yang paling tepat, suruh puasa 2 bulan biar jadi pelajaran. Jadi dosa-dosa yang ada kafaratnya itu harus dibayar kafaratnya. Dan istri suami tidak boleh memaksa, dan istri wajib menolak karena di siang hari bulan Ramadan. Sabar nunggu bedug maghrib, dari maghrib sampai sahur boleh. Iya, jadi sabar gitu kan. Bisa sampai pagi monggo sebelum azan. Bagaimana jika orang yang marah ketika ditagih hutang? Apa kita akan mendapat pahala jika kita bersabar terhadap orang tersebut? Ya, ada hadis Nabi SAW. Apabila seseorang misalkan kita hutangi, kemudian di hari perjanjian yang harusnya hutang itu dibayar, ternyata dia belum mampu membayar. Nah, ketika kita memberikan kelapangan, ya nggak apa-apa kalau belum ada, maka kita terhitung sedekah sama dengan jumlah tersebut. Hadisnya sahih. Ada di dalam kitab Hizanatul Asra fi Thariqil Abror di bab terakhir. Kemudian firman Allah, wa in kana du usratin panadiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu ada kesulitan membayar, maka kita beri kelapangan.
orang yang memberikan kelapangan, sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang sahih, may yasara ala mu'sirin yasarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang kesulitan membayar hutang, memberikan penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat nanti ketika di padang mahsyar. Kemudian ada orang yang diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga, padahal amalannya tidak cukup masuk surga, amalan beliau sendiri, tapi dia tertolong masuk surga itu disebabkan dia suka memberi penangguhan kepada orang-orang yang berhutang. Itu sisi orang yang berhutangnya. Kedua, yang menghutangi. Dari sisi yang berhutang, ketika menunda-nunda pembayaran hutang padahal sudah mampu adalah kezaliman. Artinya dia itu akan menanggung dosa setiap hari yang ia punya hutang kepadanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatkan orang yang berhutang, karena orang yang berhutang itu tidak akan masuk surga sampai kapanpun, meski dia saleh, meski dia rajin ibadah, hajinya tiap tahun, haji puroda, gitu kan? Maka dia nggak akan masuk surga. Karena Nabi mengatakan nafsul mu'minina mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo anhu. Jiwa orang beriman itu terikat dengan hutangnya sampai dibayarkan. Makanya ketika Nabi mau menyolatkan, kemudian Nabi bersabda, la'allaka sahibuka dainun, jangan-jangan kawanmu ini punya hutang. Ya Rasulullah, si fulan ini punya hutang. Oh kalau begitu silakan kalian sholatkan. Rasul nggak mau nyolatin. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya jamin hutang dia, saya bayar. Baru Nabi mau menyolatkan. Selang beberapa hari Nabi ketemu dengan Abu Qatadah, kemudian Nabi bertanya, ya Abu Qatadah, ma taf'alu bidinarain, apa yang telah Anda perbuat dengan 2 dinar itu? Artinya hutangnya 2 dinar. Oh udah saya bayarkan ya Rasulullah. Oh al-ana qad baradat juludahu, sekarang dia baru dingin kulitnya. Artinya hutang itu kalau misalkan orang yang meninggal itu wasiat, meninggalkan harta waris, ternyata punya hutang, uang pertama wajib dibayar hutang. Habis bayar hutang nggak wasiat tidak dosa. Bayar hutang wajib, sedangkan wasiat itu sunnah hukumnya. Jadi makanya kenapa kalau kita sakit nulis wasiat? Mungkin kita punya urusan dengan orang, karena kata Nabi tidaklah patut seseorang yang sudah sakit 2 hari 2 malam kecuali tertulis wasiat di sisinya. Karena tadi meskipun orang itu saleh, ahli masjid, hafiz Quran, ya, tapi dia punya hutang tidak dibayar, hutangnya tertahan masuk surga. Selama di kuburnya mendapatkan tidak dapat rahmat Allah. Makanya jangan pernah menggampangkan hutang, bertakwalah kepada Allah. Apalagi hutang-hutang campur riba. Wa'udzubillah min dzalik. Riba itu 1 kali riba itu senilai 1 dirham riba itu setara dengan 70.000 rupiah. Dosanya sama dengan 36 kali berzina. Kalau 1 kali berzina sehari di neraka berarti 1000 tahun. Berarti 70.000 perak itu nanti di nerakanya 30.000 6 tahun. Mau mana? Ngeri ya. Nah hutang itu ya. Jadi terus bagaimana dengan tadi orang yang ditagih hutang marah? Nah ini akhlak nih ketahuan. Jadi kalau nggak bisa bayar jangan marah-marah, nggak usah minta maaf, dia yang salah. Betul nggak? Jangan marah-marah. Marah-marah itu sikap buruk, kecuali ketika dalam beberapa hal diperintahkan. Jangan ketika agamanya dihina tidak marah. Ya, ditagih hutang ya bayar. Ya, kalau ingin bahagia, makanya jalan yang terbaik kita ridho dengan segala yang Allah karuniakan kepada kita yang sampai hari ini. Nabi SAW mengatakan, qad aflaha
Man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahallahu bima atah. Telah beruntung orang yang berislam, diberikan rezeki merasa cukup. Paham Bu? Orang mah kadang-kadang nggak cukup kan, betul nggak? Sebenarnya Bu, rezeki kita ini nggak akan lebih, nggak akan kurang yang dijatah oleh Allah. Cuman para ulama membagi lagi, ada dunia, ada rezeki. Yang dijatah itu dunia semua sudah. Yang rezeki itu gimana pilihan kita yang bisa dibawa ke akhirat. Gimana maksudnya? Jadi kalau ibu makan, sebentar lagi ada makan siang, niatkan agar badan ini bisa taat kepada Allah, menguatkan badan, maka makannya itu jadi pahala. Makannya jangan kayak konten-konten orang kayak kelaparan itu, 40 potong ayam dimakan sendiri. Nanti di akhirat jadi yang paling lapar orang kayak gitu. Kata Nabi, orang yang paling kenyang di dunia paling lapar di akhirat. Kita nggak boleh ngikuti yang kayak gituan, mau bikin konten yang baik aja. Jangan makan mie 10 mangkok sendiri. Itu nyiksa diri sebenarnya itu, ya. Jadi Bu, dunia itu yang dijatah oleh Allah, yang sudah tidak akan lebih, tidak akan kurang. Tinggal kita membaguskan, menjemputnya. Sedangkan rezeki yang jadi dibawa ke akhirat, yang kita sedekahkan, yang kita pakai. Contoh, ibu pakai pakaian. Saya tanya ibu-ibu, pakaian itu fungsinya ada berapa? Ada berapa Bu? Iya, saya bilang dulu ada berapa dulu? Coba ibu-ibu yang nggak pakai cadar dulu jawabnya. Ada berapa fungsi pakaian? Berapa Bu? Berapa? 2. Apa aja? Berarti nggak tahu. Berarti selama ini ibu berpakaian nggak dapat pahala dong. Tuh itu yang ngacung. Apa coba? Terus. Terus. Aduh. Nih perhatikan ayat Quran. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pernah dengar ayat itu? Kalau nggak pernah kebangetan, berarti selama ini baca Qurannya di mana? Al-Baqarah itu. Mereka pakaian bagimu, kamu pakaian bagi dia. Ini Allah mempermisalkan antara suami istri. Kenapa? Karena fungsi pakaian itu 3 Bu. 1, menutup aurat. Artinya suami istri ini harus saling menutupi keburukan, kekurangan masing-masing. Karena tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Benar enggak? Yang kedua tadi pelindung dari panas dan dingin. Artinya suami harus ngayomi istri, istri pun sama menjaga. Kalau sakit dia diurus gitu loh. Yang ketiga apa tadi? Perhiasan yang dibahas kita. Jadi ibu tuh kalau pakai baju yang mantas kan, betul nggak? Ibu kan nggak berani Pak. Oh ini lagi keren, kerudungnya pakai ini gitu kan, nggak mau kan, betul nggak? Perhiasan itu kata Allah. Nah, kalau ibu berpakaian niatnya kayak gitu, diberi pahala Bu. Loh Ustaz, harus semua pakai pahala? Iya, karena kelak kita ditimbang kebaikan kita. Rugi kalau kita ada waktu yang terhabiskan, tidak ada pahalanya di sana, rugi. Makanya ibadah itu bukan sholat aja, bukan ngaji aja. Kan tadi saya jelaskan, berpenampilan cantik itu ibadah. Siapa yang tahu definisi ibadah yang disebutkan ulama? Langsung saya kasih hadiahnya nih buku lah. Udah biar semangat. Sok Bu, bagus nih bukunya. Judulnya Mahkota Pengantin. Wah, sudah lama saya mah. Gak apa-apa nih, bagus. Ustaz, kita ada yang... Ayo. Boleh, Ibu. Boleh, siapapun jawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, yang dilarang Allah maksudnya. Iya, tapi bukan itu, nggak tepat kalau gitu. Coba yang lain. Ayo. Kan saya tadi bilang makan harus jadi ibadah, betul nggak? Minum ibadah. Ibu tadi malam tidur niat istirahat nggak untuk menguatkan badan biar bisa aktivitas? Ibadah bukan? Ibadah, Bu. Makan ibadah. Sampai ketika sahabat disebutkan oleh Nabi bahwa kalian mencampuri istri kalian sedekah, itu heran. Ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatau ayakuna fiha ajrun. Apakah kami ketika menyalurkan syahwat-syahwat kami diberi pahala? Apa kata Nabi? Afara'aitum, apa pendapat kalian kalau itu disalurkan bukan pada tempatnya, tentu jadi Nah, ibadah itu adalah ismun jami. Ini bahasa Arabnya dulu, karena boleh bahasa Indonesia pun ada. Coba silakan. Udah jalan. Ayo. Halo. Ibadah itu diniatkan karena Allah semata. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan ittiba. Terus? Harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Iya, terus? Terus apa lagi ya? Udah kayaknya. Cuman itu aja? Iya. Nah, itu perhatikan makna sebagian ibadah. Coba ada yang lebih lengkap. Sama. Coba aja deh. Sok boleh, panitia juga boleh. Bahasa Indonesia langsung boleh. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Kurang tepat. Tuh, yang belakang, yang belakang. Lagi. Meninggalkan kesyirikan meninggalkan kesyirikan dan pelakunya. Aduh, ini kurang tepat. Jadi gini loh, ini perhatikan dulu ya, saya singkat waktunya. Kalau bahasa Arabnya kayak gini definisi ibadah itu. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yurdahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Nama yang mencakup seluruh perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu dohir maupun batin. Makanya tadi tidur ibadah, pakai baju ibadah, makan ibadah. Bukan ngaji aja ibadah, itu makan juga ibadah. Makanya di sini perhatikan Bu tadi, kalau orang sampai anak-anak di sekolah, ya, saya tanya anak-anak di sekolah, "Hai, kalian datang ke sini ngapain? Belajar." Disuruh mama Ustadz katanya. Rugi dong kalau begitu. Dari pagi sampai sore, saya ngajar di sekolah IT gitu kan. Dari pagi sampai sore, cuman dapat capek doang sama pelajaran ini. Tambah pahala kamu nggak ada. Harus gimana Ustadz? Harus niat bahwa ini perintah Allah. Belajar perintah Allah bukan Bu? Perintah Allah ayat pertama turun apa? Iqra, suruh baca, artinya suruh belajar. Makanya orang yang nuntut ilmu itu kata ketika Imam Nawawi mengomentari hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang datang ke tempat menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Itu belum dapat ilmunya, belum mengamalkan, baru datang aja. Kenapa? Karena keberkahan tempat menuntut ilmu itu luar biasa. Kalau saya jelaskan panjang lagi, nanti waktunya habis. Jadi itu tolong mohon maaf, yang tepat adalah ini definisi tadi itu dari Syekhul Islam. Jadi nama untuk mencakup seluruh yang Allah cintai, Allah ridhoi. Orang jarang nyangka ngurus anak ibadah, betul nggak? Berhias ibadah bukan tadi? Jadi yang sering dilupakan kesolehahan itu apa coba? Berdandan, silakan ambil bukunya. Gitu kan? Iya. Berdandan itu bagian daripada bukan berdandan harus ke mana? Ke salon, bukan tampil indah. Itu jarang dianggap itu ibadah.
ketika di hadapan suami. Jadi kan ibadah itu enggak ringkas gitu loh. Makanya jangan sampai ibu duduk di sini enggak dapat pahala. Berangkat di rumah ibu kalau ikhlas ke sini, setiap langkahnya menghapus dosa, mengangkat derajat. Sekarang gini Bu, tadi ini ada yang bikinkan teh, jazakallahu khair gitu kan. Ini orang bikin ini ibadah bukan? Kalau niatnya dia, oh ini memuliakan tamu, saya datang dari jauh, ini ibadahnya gede pahalanya ini. Ya, jangan masa dong tamu dibiarin kayak gitu. Rugi kalau gitu gak jadi ibadah. Maka niat soleh itu harus ada. Makanya di sini perlu menata hati. Karena ini amalan yang sangat menentukan. Coba lihat di hari kiamat Bu, siapa yang duluan diproses oleh Allah? Orang kaya. Terus coba orang alim. Terus enggak tadi coba seorang yang lengkap. Orang alim yang bilang orang alim siapa tadi? Ya Ibu silakan yang ngomong orang alim tadi, terusin. Orang alim yang mengamalkan ilmunya tetapi bukan karena Allah. Terus. Ya terus. Orang yang bersedekah tetapi dia berharap. Iya, terus. Satu lagi. Ya, mujahid. Ya, boleh ini tolong kasihkan hadiahnya. Baik. Jadi nanti itu, ini saking pentingnya amalan hati. Bahwa nanti itu yang Allah hisab pertama bukan orang-orang yang mabuk, bukan orang kaya, kata ibu-ibu, bukan orang miskin, tapi ustadz, mujahid, tukang sedekah. Loh kenapa? Karena mereka semua ini niatnya bukan karena Allah. Pertama yang akan merasakan neraka sebelum para penyembah berhala. Makanya ini penting menata hati. Makanya tadi agar semua jadi ibadah, maka tata hati ini. Amalan batin itu penting, bukan berarti amalan lahir nggak penting. Karena zahir itu tergantung batinnya. Paham? Baik, ini pertanyaannya terlalu panjang jawabnya, ini satu banyak nih sekarang. Udah numpuk ternyata ya. Baik itu ya. Jadi paham ya, ibadah itu lengkap. Bagaimana cara menjaga wudhu ketika mau tidur sedangkan kita tidur dengan suami kita yang berpotensi bersentuhan? Begini Bu ya. Orang tidur juga batal wudhu itu karena jawalul akli, hilang akal. Yang diperintahkan itu kita berwudu sebelum tidur. Tidur dalam keadaan berwudu. Hingga kalau ibu terbangun di waktu malam, ibu berdoa langsung dikabulkan doanya. Kalau merubah posisi tidur, malaikat akan berkata, Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, maafkanlah hambamu ini karena dia tadi bermalam dalam keadaan bersuci. Oh kok bersentuhan? Gak apa-apa. Bersentuhan dengan suami itu gak batal. Ayat wala mastumun nisa itu maksudnya bercampur yang membatalkan itu. Loh nanti ibu kalau ke Mekah coba jalan sendirian diambil orang kan. Di Mekah harus gandengan ketika tawaf itu Bu. Ya. Jadi artinya tidak batal bersentuhan, jangan sampai bikin kopi untuk suaminya pakai handuk gitu kan. Enggak batal Bu. Ayat itu yang dimaksud lamastumul nisa itu bukan bersentuhan, tapi bersentuhan dengan syahwat. Orang Nabi ketika mau ke masjid kadang mencium istrinya. Bersentuhan enggak kalau mencium istri? Nah, kayak gitu. Jadi tidak batal insya Allah. Silahkan. Jadi kalau saya anjurkan berwudulah sebelum tidur itu karena banyak keutamaan orang yang bahkan kalau dia berzikir tengah malam ketika terbangun mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma gfirli, maka kata Nabi diampuni dia. Dikir aja kemudian tidur lagi diampuni. Kalau sholat dikabulkan, sholatnya diterima. Kalau berdoa, doanya dikabulkan. Bagi orang yang berwudu dulu sebelum tidur. Ya, apalagi di sini panas, enak wudunya. Kalau di daerah saya di Lembang Bu,
Kalau maghrib itu kadang sudah 14 derajat. Di pondok itu, yang putranya di pondok, itu mereka itu kadang kaget kalau jam 4 sore itu turun kabut. Ustaz, ini ada apa? Awal-awal mereka datang. Dikiranya ada bencana alam, padahal itu kabut biasa. Ya. Apakah kalau seorang istri ikut mencari nafkah merupakan ibadah juga pada kewajiban ada pada suami jika misalkan suaminya bukan tidak mencukupi sebenarnya, ogah-ogahan maka ibadah. Tapi saya anjurkan meskipun istri mencari nafkah, suami mencari nafkah, maka rezeki mereka tidak akan bertambah. Justru yang bagian suami akan dikurangi oleh Allah karena diambil oleh jalan istri. Karena kewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Suami ketika mencari nafkah itu pahalanya lebih besar sedekahnya daripada memberi orang miskin atau anak yatim sekalipun. Nabi SAW mengatakan dirhamun, 1 dirham anfaqta ilal aitam, wa dirhamun anfaqta alal masakin, wa dirhamun anfaqta ala ahlik. 1 dirham yang kau berikan kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan 1 dirham yang diberikan kepada anak istrimu, maka pahalanya lebih besar. Makanya tadi seharusnya jadi ibadah setiap berangkat. Bapak pergi ke kantor, bapak pergi ke pasar, istri itu mendorong, bukan begini bapaknya mau berangkat, Pak jangan lupa nanti martabak telur 2, jangan itu yang itu. Tapi apa dulu itu para salaf itu mengatakan ittaqillaha ya abati ya zauzi, bertakwalah kepada Allah wahai suamiku, karena kami insya Allah akan sabar atas kelaparan, namun tidak akan sabar atas neraka. Tambah semangat suaminya itu. Jadi ketika suami bekerja tuh didorong, bukan dijongklokin kayak gitu, didorong. Maksudnya diantar ke pintu, ke pintu pagar, disemangati agar bertakwa kepada Allah hingga dia terhindar dari hal yang haram. Karena gerakan pemberantasan korupsi itu mulai dari rumah. Banyak orang korupsi itu mulainya dari istrinya. Pak, masa kalah sama tetangga? Tetangga itu eselon 3. Mobilnya setahun udah ganti 3 kali, lo kamu ini mobilnya dari dulu ini aja. Kan bapaknya akhirnya nyari-nyari akal itu. Jadi bekerja itu adalah ibadah. Dan kalau misalkan suami sudah mencukupkan para istri, boleh bekerja asal jangan bekerja yang di sana tercampur antara laki-laki dan wanita atau menghabiskan waktu di pekerjaan sehingga pulang ke rumah tinggal capeknya. Akhirnya suami uring-uringan dan akhirnya mencari lagi yang lain. Lihat kasus-kasus perceraian di kota Subang sekarang. Dulu itu terjadi di Cimahi di Bandung. Karena banyak wanita yang kerja pabrik, akhirnya mereka karena merasa sudah punya penghasilan, hidup sendiri bebas, tidak mau lagi terikat dengan pernikahan. Itu efek yang luar biasa. Ya, jadi hati-hati. Ya, coba tanya, saya diberitahukan oleh jamaah di sana kasus perceraian begitu tinggi. Dan kalau dalam satu keluarga itu sudah terjadi perceraian, itu tandanya iblis sudah senang. Karena kalau setan bisa memurtadkan, misalkan setan bisa mengganggu orang, bisa mencuri, bisa mabok, bisa korupsi, itu biasa. Tapi kalau setan bisa membuat satu rumah tangga bercerai-berai, maka iblis itu akan berikan mahkota, tanda penghargaan yang utama. Ini katanya habis, tapi ada 5 lembar lagi. Sebentar Pak, bacakan dulu ini. Izin bertanya. Kodrat seorang wanita itu adalah di rumah. Apabila seorang istri ikut kegiatan olahraga, memanah, sedangkan olahraga tersebut mempunyai perkumpulan yang sewaktu-waktu mengadakan event di luar daerah sebagai bentuk syiar, apakah menyalahi kodrat sebagai wanita? Kalau yang bermanahnya, yang memanahnya perempuan, semua panitianya perempuan, silakan saja pergi keluar kota dibarengi suaminya, nggak masalah. 3, olahraga yang dianjurkan oleh Nabi dan diboleh dipertandingkan, memanah, berkuda, dan berenang. Tapi berenangnya bukan di kolam renang, harusnya di kolam air deras, di laut itu. Ya latihan di kolam renang lah. Santri saya juga di sana di kolam renang dulu, ya. Makanya santri-santri kita berlatih kuda, ada yang sudah jadi mahir, jadi pelatih, ada yang jago memanah, itu ada anak-anak SMP itu sudah seperti itu. Nah, jadi
kalau bisa, kalau ahwat ditemani suaminya, kalau ahwat saja ya nggak masalah, dan tidak di tempat yang bercampur dengan laki-laki. Kalau ihtilat dengan laki-laki maka itu lebih baik dijauhi. Kemudian bagaimana menyikapi suami yang mengatakan bahwa pinjam modal usaha ke bank itu dibolehkan karena bunganya kecil. Ini menggampangkan. Sebenarnya tetap tidak boleh. Tadi saya katakan 70.000 perak itu besar atau kecil, Bu? Kecil. Makan di warung Padang berdua habis. Betul enggak? Tapi dosanya setara dengan 36 kali berzina. Apalagi bunga bank yang beranak-anak. Itu di kita ini ribanya kalau zaman dulu itu riba nasiah saja. Kalau telat bayar didenda, itu riba nasiah. Kayak kita bayar listrik, telat didenda itu riba nasiah. Ya, sekarang mah ribanya bermacam-macam, udah riba qard. Riba qard itu ini belum aja dinikmati sudah ada bunganya. Nggak boleh. Ya, sabar. Berusaha dari kecil dulu kalau ingin diberkahi. Ibu tahu gak ancaman pemakan riba? Nanti ketika mati berendam di kolam darah. Setiap pagi ditimbukin batu terus sampai itu. Ketika dibangkitkan di hari kiamat sempoyongan kayak orang gila. Lihat Al-Baqarah di ayat terakhir. Kemudian nanti masuk neraka. Kemudian hartanya tidak berkah. Ini harus satu season kan bahas riba itu. Ngeri pokoknya mah. Jangan menggampangkan. Tidak boleh ya. Kemudian kalau kita kerja sama dalam usaha tapi kita tertipu oleh rekan kerja kita, tapi yang meminjamkan nagihnya ke kita padahal yang membawa kabur penipu itu, apakah kita wajib membayar? Kalau itu kerja sama ya wajib. Yang nanti yang bawa kabur itu nanti kita ambil kebaikannya di akhirat. Ya, nanti kamu ambil kebaikan di akhirat. Kalau tidak punya kebaikan maka dosa kita ditanggung mereka semua. Jadi Bu, jangan khawatir, Allah tuh maha adil. Jangankan uang bawa kabur duit, domba yang beradu itu nggak adil bakal dikisos sama Allah. Wa idal wuhusyu husyirat, tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan, buat apa? Buat dikisos, ya. Jadi wayahna kalau kerja sama mah untung sama untung, buntung sama buntung, itu mudharabah yang benar, ya. Misal bagaimana menghadapi suami yang suka cemburu pada istri karena istri punya sifat perhatian dermawan pada karyawannya. Kadang suami yang suudzon. Nah, diingatkan mungkin ya bagaimana suami yang mudah pemarah. Wah, ini diingatkan, ajak ngaji, doakan. Karena ini ada sifat-sifat buruk. Cemburu itu memang tabiat, Bu, dan itu bagus punya cemburu. Tetapi kalau bercemburunya kelewatan ya nggak boleh. Kadang istri Nabi juga cemburu kan banyak, dan orang cemburu itu memang tabiat. Tapi cemburu itu jangan sampai mengakibatkan berantakan semuanya. Ini harus satu session kajian kali itu, karena banyak sekali riwayatnya. Karena ada cemburu yang boleh dihukumi dan tidak dihukumi, ya. Banyak kisahnya. Karena waktu juga ini, Ustaz, saya anak pertama, suami anak bungsu. Gimana kalau saya sering single fighter mandiri sedangkan suami tidak senang dengan sifat tersebut? Oh, jadi masak sendiri, makan sendiri, cari nafkah sendiri gitu ya. Maksudnya gimana ini? Jadi sebenarnya gini ya. Kan adanya suami itu ya saling bahu membahu gitu ya. Saling ini, jadi jangan sampai istilahnya tidak sejalan. Ya, tidak sejalan. Jangan sampai istilahnya hanya yang penting happy sendiri, enggak boleh gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bisa dirubahlah sikap seperti ini, karena wanita itu kalau bisa kemana-mana pun harus izin. Hatta ke pasar izin dulu, hatta mau kajian izin dulu, ya. Kepada ini mandiri ya, maksudnya apa nih? Maksudnya kan nggak penjelasan. Single biker itu gimana ini? Cewek makan sendiri, kerja sendiri dan suka sendiri. Ya sebenarnya kalau sudah menikah itu kurang bagus. Karena makanya sebagian ulama membolehkan suami itu menikmati hasil kerja istri. Kenapa? Karena waktu untuk suami diambil oleh istri. Sampai seperti itu. Ya. Kemudian manja seperti apa yang disukai oleh istri agar suami senang sama istri karena sifat manja tersebut. Syukran Ustaz. Jadi gini, ya.
Ini tolong baca bagaimana sendaguronya Nabi. Makanya gini, salah satu yang sering dilupakan oleh suami apa? Bercanda dengan istrinya. Padahal bercanda dengan istri itu bukan sia-sia, tergantung sedekah. Ya, jadi gimana caranya? Ya, artinya dia itu harus belajar bagaimana kesenangan istri gitu yo. Jadi kadang-kadang gini, ada istri yang dicandain tuh marah juga, betul nggak? Nah kan tergantung, kan kita nggak bisa saya katakan begini ya nggak boleh kan begitu. Contohnya, kalau misalkan suaminya senang bercanda, ya jangan kelewatan aja pokoknya. Batasan tapi tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Saya nanya ke anak-anak di pesantren, mungkin di sini ada anak pesantren. Kuda apa yang nggak bisa mundur? Saya bilang. Wah, patung kuda Ustadz, kuda mati gitu kan jawabannya. Ah, kalau gitu mah tidak, namanya nggak mundur. Salah kata saya, kuda yang di belakangnya ada tembok gitu kan. Bisa mundur, betul nggak? Tukang apa yang suka pelupa? Ini kan anak-anak pada diem. Tukang apa? Tukang sayur. Jualannya sayur, pada ada daging, ada tahu, ada tempe gitu. Ya anak-anak kadang-kadang baru ketahui. Asal jangan bohong ya nggak apa-apa. Canda itu seperti apa? Ya tentu kayak Nabi balap lari gitu kan. Sama Aisyah tuh balap lari. Malah Aisyah ketika melihat orang latihan perang itu, Aisyah tuh nempel di pundaknya tuh bukan karena ingin lihat itu, tapi ingin manja-manjaan sama Nabi. Jadi kalau bisa pergi berdua ninggalin anak-anak di rumah tuh nggak apa-apa. Pergi ke tenda biru, ya minum kopi apalagi yang kalau ada masalah gitu kan ngobrol berdua, jangan dilibatkan anak-anak, itu nggak apa-apa. Jadi ini relatif ya, karena tidak semua orang sama kan seperti itu. Baik, mungkin karena tadi panitia baru jam 11 pada pas berarti ya. Jadi saya jawabnya tidak lengkap ya, tidak panjang. Untuk yang single fighter ini ya sebaiknya, karena ketika berumah tangga itu menyatukan dua insan, dua budaya, baiknya terus berkolaborasi, saling bersinergi gitu ya. Karena menikah itu ibadah paling panjang. Ibadah paling panjang. Sholat berapa jam, Bu? 5 menit. Puasa berapa jam? 14 jam. Umroh 4 jam. Kalau lagi lowong 2 jam beres. Haji cuma 5 hari. Apalagi nafar awal 4 hari beres. Yang lama itu nikah sejak akad sampai raga dipisahkan oleh badan. Itu ibadah terus. Makanya ketika kita menikah harus sampai ke surga. Sebagaimana Allah firmankan, udhulu antum wa azwajukum jannah. Masuklah kalian dengan istri kalian ke dalam surga. Jadi jangan sampai kalau orang Sunda mah sing dugi kapakutrek itu, dugi pakutrek itu kaki-kaki ini rugi. Yang dugi, yang harusnya sampai sesurga. Makanya kalau ingin sesurga ya tadi harus saling sinergis, karena laki-laki suami tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang istri yang sempurna, saling bahu-membahu dalam taat kepada Allah. Itulah mungkin ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, karena panitia memesaninya sampai jam 11 dan sekarang jam 11:03. Mohon maaf lebih 3 menit. Mudah-mudahan apa yang dikaji menjadi ilmu dan pendorong untuk beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada ucap kata yang menyinggung, tidak ada tujuan untuk menyinggung, tapi semua dalam rangka kita saling menasihati dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.